Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Nove. Kita minggu lalu sudah kenalan ya lewat WA. Jadi minggu ini kita sudah mulai masuk materi. Nah, materi pertama kita adalah yaitu konsep pameran seni rupa. Apa sih itu pameran? Pentingkah pameran? Kenapa pameran perlu diadakan? Nah, sama-sama di sini kita akan pelan-pelan mengenal tentang pameran seni rupa. Yang pertama kita akan sama-sama mengetahui tentang definisi pameran seni rupa. Pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Jadi pada dasarnya pameran itu adalah kegiatan untuk orang banyak, karena memang di situ adalah wadah bagi para seniman untuk memajang, memamerkan, bahkan mungkin menjual karya-karya mereka ke masyarakat luas. Nah, setelah kita mengenal tentang definisi umum dari pameran, kita sama-sama akan membaca tentang tujuan pameran. Kenapa sih pameran itu perlu dilakukan? Yang pertama yang jelas, diselenggarakan dengan harapan karya tersebut bisa terjual, baik keuntungannya akan disumbangkan atau untuk sekedar mencari laba. Nah, anak-anak pasti sudah sering dengar di mana kolektor-kolektor seni atau sekedar lelang-lelang karya seni, di mana memang tidak dipungkiri kalau karya seni juga bisa menghasilkan keuntungan, tapi memang tidak sembarang karya. Dan kemudian tujuan pameran yang berikutnya adalah dalam konteks pembelajaran, di mana pameran bisa diselenggarakan dengan harapan agar diapresiasi oleh pengunjung, yang bisa memicu para seniman untuk meningkatkan kualitas dari karya-karya seni mereka. Nah, mengapa sih pameran itu perlu gitu? Penting nggak sih? Kayaknya nggak penting, tapi balik lagi, fungsi utama dari pameran itu sendiri menentukan perlu atau tidaknya dari pameran. Nah, fungsinya apa? Media komunikasi. Komunikasi antar siapa? Yang jelas adalah antara seniman dan masyarakat, di mana seniman mencurahkan idenya, ideologinya, pikiran-pikirannya, kreativitasnya ke karya seni tersebut. Dan di dalam hal ini adalah seni rupa. Dan kemudian karya tersebut dipajang di pameran dan masyarakat umum datang melihat, menikmati estetikanya, menikmati keindahan dari karya seniman tersebut. Jadi pameran itu ya media komunikasi. Jadi masyarakat tidak bisa mengakses karya-karya seniman kalau bukan dari pameran, gitu. Tidak bisa datang perorangan. Nah, makanya pameran itu penting karena disitulah wadah di mana seniman bisa berkomunikasi. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya, di sini ada sedikit sesi tanya jawab. Nah, di sini yang absennya ganjil, anak-anak silahkan jawab pertanyaan nomor pertama, yaitu seberapa pentingkah diadakannya pameran? Mengapa? Silakan tulis di kolom komentar anak-anak dengan menyebutkan nama lengkap ya. Untuk yang absennya ganjil. Sedangkan absen genap, jawab pertanyaan, yaitu selain berfungsi sebagai media komunikasi antara seniman dan masyarakat, jelaskan fungsi lain dari pameran seni rupa. Itu absennya genap ya, ganjil dan genap, silakan langsung jawab di kolom komentarnya. Nah, format jawabannya jangan lupa, jadi jangan sampai biar Ibu juga bisa lihat. Ini contek-contekan nggak, sekedar kopas dari temannya. Silakan nama lengkap, kemudian underscore dan jawaban. Nah, jawaban kali ini akan dihitung sebagai absen. Jadi anak-anak tidak perlu absen lagi. Di sini Ibu akan lihat nama lengkapnya, akan Ibu hitung sebagai absensi. Ya. Jadi diisi, jangan dilewatin. Oke, next. Kalau namanya pameran, mengadakan pameran itu pasti
perlu yang namanya perencanaan dan pasti akan dilaksanakan karena pameran itu tidak ubahnya sebagai sebuah acara. Kalau namanya acara pasti perlu perencanaan, perlu persiapan, dan kemudian hari H pelaksanaannya juga perlu dilakukan dengan baik. Nah, dalam kategori perencanaan dan pelaksanaan pasti kita butuh yang namanya panitia, baik ketua, bendahara, sekretaris, seksi A, seksi B, C, D, dan seterusnya. Untuk anak-anak yang mungkin sudah pernah organisasi atau ikut OSIS, sedikit banyak tahu ya. Nah, strukturnya tidak jauh beda dengan panitia acara-acara pada umumnya. Tapi yang berbeda adalah di sini adalah butuh panitia yang mengurusi aspek-aspek keseniannya. Maksudnya gimana? Ngurusin karya-karya yang akan dipajang, ngurusin tata letaknya, room flow. Room flow itu maksudnya gimana? Orang masuk dari sebelah mana, orang nanti muternya kemana, orang nanti keluar lewat mana. Karena karya itu kan mesti dipajang. Karya itu nanti mesti dipajang dan orang-orang perlu diarahkan. Ini masuknya dari mana, keluarnya dari sebelah mana, gitu ya. Oke, sebentar. Nah, kemudian setelah kita sedikit menyinggung masalah perencanaan dan pelaksanaan dari sebuah pameran, ada satu aspek yang ingin Ibu tekankan di dalam masalah perencanaan pelaksanaan ini, karena ini secara tidak langsung menyangkut keseni rupaan itu sendiri. Walaupun ini pameran seni rupa, tapi ada aspek seni rupa di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan ini. Apa sih itu? Yaitu media promosi dari pameran tersebut. Nah, promosinya pakai apa? Yaitu poster, bisa juga brosur, banner, stiker, atau sekedar kartu nama. Nah, teman-teman pasti sudah lihat yang namanya, pernah lihat lah namanya poster, brosur, banner di perempatan sudah lampu merah ya, biasanya ada stiker, pasti pernah lihat lah. Kartu nama juga bukan sesuatu yang asing lah buat anak-anak ya. Nah, di sini kita akan fokus pada satu, yaitu media promosi pameran berbentuk poster. Nah, ini salah satu contoh dari poster. Poster apa? Poster pameran. Nah, ini ada di Exhibition Indonesian Batik A Living Heritage, dan sebelahnya ada pameran petasan grafis, pameran grafis di Galeri Nasional Indonesia. Ini salah satu contoh media promosi. Yang namanya pameran kalau nggak ada yang datang lucu ya. Yang namanya pameran pasti butuh pendatang, pasti butuh pengunjung, pasti butuh masyarakat untuk datang menikmati pameran tersebut. Sedangkan masyarakat nggak akan tahu kalau tidak ada namanya promosi. Nah, disinilah salah satu medianya, yaitu poster. Nah, kenapa kita bahas poster? Nah, karena poster salah satu trik strategi yang paling gampang untuk mempromosikan di dalam konteks ini adalah pameran. Di print, tempel, print, bagikan. Itu salah satu contoh gampangnya. Mungkin karena kalau sekarang Instagram juga sudah bisa, tapi kan di Instagram juga kalau sekedar layar putih dan tulisan doang kurang menariknya, tetap perlu diatur, istilahnya di desain. Ada proses kreatif di situ berbentuk poster atau berbentuk postingan yang menarik untuk dipajang di Instagram atau media sosial lainnya. Nah, poster itu sendiri atau brosur itu sendiri fungsinya apa? Untuk menginformasikan kegiatan pameran yang akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan pameran dilakukan. Biasanya poster dan brosur sudah digunakan sebagai media informasi tentang pameran-pameran yang akan dilaksanakan tersebut. Nah, ciri poster yang baik apa sih? Poster kalau cuma layar putih, tulisan doang, nggak akan menarik gitu. Orang baca juga males, apaan sih ini, maksudnya gimana, kayak nggak niat bikin poster. Nah, ciri poster yang baik, yang pertama pasti eye-catching dia. Jadi dari jauh tuh, bagus, dari warnanya kelihatan. Biasanya warna-warna yang cerah.
kalau istilah gampangnya warna-warna yang menor. Tapi bukan menor, tapi sebenarnya dia berusaha untuk nangkap pandangan manusia, karena kita ini sangat fokus pada apa yang kita lihat gitu loh. Sangat gampang tertangkap fokusnya ketika melihat sesuatu yang kontras gitu loh. Nah, pertama eye catching, kemudian singkat, padat, dan jelas. Kalau poster isinya 4 paragraf, itu bukan poster namanya, itu namanya esai. Nah, singkat, padat, dan jelas. Kemudian persuasif atau bersifat ajakan. Istilahnya apa ya? Ayo ramaikan atau seperti itu. Itu kata-kata yang umum ya. Dalam bentuk gambar-gambar yang bagus itu juga salah satu bentuk persuasif, tidak mesti berbentuk kata-kata tapi juga bisa berbentuk simbol atau gambar-gambar. Nah, kenapa Ibu menyinggung masalah poster? Nah, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Tugas membuat poster. Buat posternya gimana? Jangan yang digital dulu, tapi versi di kertas gambar. Boleh mau pakai A3, mau A4 juga boleh. Yang jelas di atas kertas gambar. Harus diwarnai, karena namanya ciri khas poster dia eye catching tadi. Kalau cuma hitam putih juga kurang bukan berarti tidak eye catching, tapi kurang. Jadi harus diwarnai. Boleh pensil warna, boleh krayon, spidol, dan pewarna-pewarna lainnya, atau tinta bak, tinta Cina, atau tinta akuarel, tinta air, cat air. Silahkan media cat yang anak-anak gunakan, tapi yang jelas diwarnai. Nah, temanya apa? Pameran HUT SMA Negeri 7 Pontianak. Ini tema yang Ibu kasih ya. Jadi misalnya pura-puranya anak-anak akan bikin poster pameran yang akan dilaksanakan di SMA 7. Nah, judulnya ini judul yang istilahnya adalah sesuatu yang harus dicantumkan gitu. Judul pameran kali ini apa gitu. Ya, A New Normal in Your Area. Oke, ini judulnya. Silakan nanti anak-anak berkreasi. Batas waktunya Ibu kasih 2 minggu. Nanti berarti minggu depannya lagi baru dikumpulkan. Dan kalau telat mengumpulkan, poinnya Ibu akan kasih minus ya. Jadi silakan on time, waktu masih banyak, 2 minggu. Gak usah yang susah-susah. Ini zaman canggih begini, silakan cari inspirasi. Tadi juga udah Ibu tunjukin beberapa contoh, bisa cari di Google juga banyak. Ibu tidak meminta kalian untuk bikin persis sama yang ada di internet, tapi cari inspirasi dan kerjakanlah sendiri. Ibu nggak minta kalian bikin harus bagus, nggak. Bagus dan jelek itu relatif. Yang penting anak-anak mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tadi yang absen dan ganjil komen, karena itu akan Ibu hitung sebagai absen hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.